Cek cek. Church Journal Part 3. Di jurnal kali ini saya mau bercerita tentang cara saya bikin cover letter, yang mana sebenarnya dokumen ini penting nggak penting, karena ketika ngelamar kerja di Australia kadang kita butuh si cover letter ini, kadang enggak, kadang juga optional, boleh ngasih boleh enggak. So yep, here we go. Oke, kita langsung menuju ke filenya. Ini masih Microsoft Word. Semoga kelihatan. Simple ya, cuman satu halaman doang. Ya, kurang lebih begitulah. Biar lebih kelihatan, saya zoom aja. Jadi untuk isi cover letternya kurang lebih kayak begini, yang saya pakai ya, template-nya. Jadi pertama, nama dulu ya, nama lengkap siapa, ditulis. Kalau udah nanti nomor HP-nya berapa, kalau bisa ya nomor HP Aussie ya. Terus nanti dikasih emailnya apa, terus nanti alamatnya di mana. Ini contoh alamat saya dulu di Devonport, sekarang udah nggak di situ. Kurang kelihatan ya? Oke, semoga lebih kelihatan. Terus kalau udah, di bawahnya ntar dikasih tanggal berapa, tanggal sekarang lah ya gitu ya, tanggal ketika kita bikin cover letternya. Terus di sini ditujukannya ke siapa? Let's say HR manager gitu ya. Terus nanti nama perusahaannya apa, nanti disesuaikan. Ini contoh dulu waktu saya masukin ke perusahaan tersebut gitu ya. Terus ini alamat perusahaannya di mana. Ini nama jalannya ya, nomor jalannya ini, terus ini best highway ya, ini HWY, ini highway. Mau disingkat silahkan, mau dijabarin juga silahkan. Kayak ini tadi ST, ini street. Mau dijabarin silahkan, mau disingkat ST silahkan. Terus ini suburbnya atau regionnya, terus ini state, terus ini kode pos gitu ya. Terus ini ya pengulangan lah ya, pengulangan. Dear HR of, nama perusahaannya apa. Terus di sini ini ininya apa sih, kayak posisi yang mau kita lamar. Nah, ini processing work gitu ya, nama posisi yang yang saya mau lamar, processing work. Jadi di bagian pemrosesan lah gitu, proses-proses apa gitu. Terus baru deh masuk ke isi suratnya. I am Jarod, dikasih nama lengkapnya siapa gitu ya. I am bla 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 bla, seorang working holiday visa holder subclass 462. Dengan ini saya berencana atau berniat untuk mengelamar pekerjaan di perusahaan Anda bersamaan dengan pacar saya, nama lengkapnya siapa, dan juga temannya dia, nama lengkapnya siapa. Ini contoh ya. Jadi waktu itu saya mendaftarkan diri sekaligus juga ibaratnya ngegendong kali ya, ngegendong pacar saya sama temennya dia, jadi dimasukin bareng. Itu bisa-bisa aja. I got this job vacancy information. Jadi saya dapat informasi lowongan ini dari, kebetulan waktu itu saya dapatnya dari manajer saya yang sebelumnya. Manajer saya dimana ketika itu saya kerja di perusahaan bla 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 gitu ya, dikasih tahu nama perusahaannya apa, lokasinya di mana, state-nya di mana. His name is bla bla bla, nama beliau siapa gitu. Waktu itu kebetulan ya tadi manajer saya yang ngasih tahu, karena kan kontraknya udah habis kan. Terus habis ini mau kemana Rod kamu? Terus entahlah, rencana mau cari kerjaan tapi yang bisa buat pacar saya gitu kan, yang bisa buat barengan. Terus ini aja, coba ke Huon katanya dia, ke aquaculture di sini katanya. Bilang aja ntar dapat infonya dari saya gitu, ntar saya bantu deh gitu katanya. Oke, siap, makasih ya gitu deh pokoknya. Terus selanjutnya, here in Australia I only focus on bla bla. Ini terserah sih mau dikasih apa enggak. Kalau saya sih saya kasih ya.
bahwasanya intinya di kalimat ini saya mau menitik beratkan bahwasanya saya tuh butuh kerjaan yang bisa yang eligible untuk second year dan third years visa extension. Jadi yang bisa buat sebagai syarat nambah waktu kita tinggal di Australia dengan si WHV ini. Terus sisanya baru tuh saya ngomongin tentang pengalaman saya. I had started my work experience in Australia by working at Tipperary Group of Station. Saya memulai pekerjaan saya di sini di sebuah tempat bernama ini di Northern Territory, di sebuah lemon orchard dan juga di sebuah cotton gin gitu. Kemudian saya pindah ke Bundaberg, Queensland, kerja sebagai buruh tani di sebuah packing shed, pengepakan gitu ya. Ada tomat sama melon. Kemudian saya pindah ke Tasmania dan mendapatkan pengalaman yang lebih di sini, bekerja sebagai apple thinner di perusahaannya ini kebetulan ada 2 perusahaan waktu itu, jobnya sama. Terus juga sebagai cherry picker di perusahaannya terus juga di blueberry picker, dan juga sebagai pekerja di packing shed lagi, nama perusahaannya apa ditulis. Dan yang terakhir adalah, maksudnya ini pekerjaan terakhir sebelum saya melamar kerja di sini, gitu ya, sebagai apple picker di Sassafras Orchard misalkan gitu ya. Terus ini kalimat selanjutnya, all of those job was memorable. Ini terserah mau dipakai mau enggak. Kalau saya sih ya buat buat ngasih semacam tendensinya lebih ke bahwa saya mencurahkan perasaan saya bahwa saya itu suka nih pekerjaan di farm gitu ya. Saya suka kerjaan indoors, kerjaan outdoor, saya suka. Where I was able to see the beauty of the Australian fields, dimana saya bisa melihat indahnya Australia gitu ya, dan juga bisa ketemu sama hewan-hewan di sekitaran tempat kerja gitu ya, bisa ngelihat sapi, bisa ngelihat kambing, bisa ngelihat kanguru, wallaby dan sebagainya, burung-burung ya, banyak lah pokoknya. And working with great teams, dan juga bisa bekerja dengan tim-tim yang mantap. I can't wait for another experience working in the fields in Australia. Saya bener-bener pengen segera kerja lagi nih gitu ya di bidang yang serupa lah gitu. Terserah sih ini mau dikasih mau enggak ya nggak apa-apa sih. Nah ini yang menurut saya ini penting untuk dikasih. Saran saya sih dikasih aja. I welcome to the opportunity to speak with you in more detail about this position and how I could use my skills to benefit your organizations. Kata-katanya silahkan mau dibikin mirip atau mungkin dibikin sedikit berbeda atau diparafrase silahkan. Atau kadang-kala juga ada yang pakai kata-katanya tuh kayak I welcome the opportunity to speak with you in more detail through email atau through phone call atau apa, terus ntar nyantumin emailnya apa atau nomor HP-nya berapa ya, it's up to you. Terus terakhir ini juga penting untuk dicantumkan, thank you ya, terserah bahasanya mau gimana. Kalau saya sih biasanya gini, thank you for considering my application. Terima kasih sudah mempertimbangkan lamaran saya. Ini mau pakai mau enggak silahkan. I look forward to hearing from you. Intinya saya nunggu responnya gitulah ya. Terus yours sincerely atau kadang juga best regards atau apapun itu, nama lengkap. Terus udah gitu doang. Easy? Ya easy. Ya semoga bermanfaat. Kurang lebih seperti itu cover letter yang biasa saya pakai. Alright, kurang lebih seperti itu jurnal yang bisa saya bawa kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kurang bermanfaat atau misalkan mau ngasih kritik saran, silahkan di kolom komentar. And thank you so much for watching this video. Thank you for following my journal.
and see you again on the next Juolov. Thank you and have a good day.